Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda HR-V EV. Mobil ini sudah ada, sudah dijual di Eropa dengan nama ENY1. Dan saya berada di Jepang untuk bertemu langsung dengan mobil ini. Dan di video kali ini saya akan perlihatkan detailnya, berapa besar baterainya, berapa jarak tempuhnya, apa saja perbedaannya dengan HR-V biasa. Dan saya juga akan melakukan test drive dengan mobil ini. Inilah Honda HR-V EV. Sebenarnya secara resmi mobil ini tidak disebut sebagai Honda HR-V EV, tapi disebut sebagai sebuah mobil dengan nama paling rumit yang pernah saya tahu. Namanya Honda i.2 NY1. ENY1. Saya juga nggak tahu itu artinya apa. I mungkin elektrik. Kenapa harus ada titik 2 juga? Tapi yang jelas ini mobil sudah dijual di pasar Tiongkok dan pasar Eropa. Dan ini adalah pertama kalinya Honda membuat electric vehicle yang mainstream. Kalau Honda i itu lebih ke percobaannya Honda, mereka membuat mobil yang futuristis gitu. Tapi yang benar-benar untuk dijual secara massal ya ini Honda HR-V EV ini atau Honda ENY1 ini. Nah, secara basis dia benar-benar basis sama persis dengan Honda HR-V tapi dikonversi menggunakan penggerak listrik. Baterainya sendiri 68,8 kWh yang diklaim oleh Honda bisa membawa mobil ini dari 100% sampai habis sekitar 412 km. Tenaganya sendiri dia memiliki motor listrik 204 PS dan torsinya 310 Nm. Yang artinya dia secara kapasitas baterai, secara tenaga dan secara torsi itu mirip dengan Hyundai Ioniq 5. Artinya mobil ini kalau masuk Indonesia akan bersaing dengan Ioniq 5. Nah, sekarang kita lihat berapa harga dari mobil ini. Well, tentu saja belum ada harga resminya di Asia Tenggara, apalagi Indonesia. Tapi kita bisa compare harga mobil ini di UK, di Inggris, di mana mobil ini sudah dijual secara resmi. Nah, di UK, mobil ini harganya adalah sekitar 46.000 pound sterling. Dan itu 1.000 pound sterling lebih tinggi dibandingkan Hyundai Ioniq 5 yang long range. Artinya sangat mirip, 45.000 pound dan 46.000 pound. Andaikan HR-V EV itu masuk ke Indonesia dan dia di CKD, dia akan mendapatkan tax bracket yang sama dengan Ioniq 5. Artinya Anda bisa expect mobil ini dijual di antara rentang 700 sampai 800 juta rupiah. Di balik kap mesin tidak ada front trunk, jadi ini semuanya penuh karena mobil ini menggunakan format penggerak depan. Jadi dia bukan all wheel drive, bukan penggerak belakang, tapi menggerak depan. Dan di sini sudah penuh dengan peralatan sehingga tidak ada lagi tempat yang bisa Anda pakai untuk menyimpan barang di depan. Untuk pengecasan ini ada di bagian depan dan dibuka dengan tombol ini. Nah, seperti Anda bisa lihat, dia pengecasannya bisa dengan AC dan DC. Untuk AC, mobil ini bisa sampai 11.000 watt. Sedangkan untuk DC, mobil ini sekitar 78 kW, yang mana dengan DC artinya tidak terlalu besar ya. Sedangkan mobil sekarang untuk pengecasan DC-nya sudah bisa di atas 100 kW, tapi mobil ini belum. Tapi walaupun masih tidak terlalu besar pengecasan DC-nya, kalau Anda mengecas dengan daya maksimum untuk DC, maka 0 sampai 100% mobil ini juga tidak sampai 1 jam bisa penuh. Kalau Anda mengecas dengan 11.000 watt, maka dari 0 sampai 100% itu butuh sekitar 7 sampai 8 jam, yang mana itu cukup. Kalau Anda di rumah, Anda tinggal ngecas di rumah, mobil ini akan memiliki kecepatan pengecasan yang cukup. Baterai tentu saja akan membuat mobil ini menjadi semakin berat.
Dan ya dalam keadaan kosong mobil ini beratnya hampir 1,8 ton. Tapi karena torsi dan tenaga yang besar dari motor listriknya, mobil ini memiliki akselerasi yang lebih cepat dibandingkan Honda HR-V 1500 biasa dan mirip dengan Honda HR-V RS bermesin 1500 cc turbo. Karena 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Honda, mobil ini bisa menuntaskannya dalam 7,7 detik saja. Seperti kita tahu, ini mobil berbasis HR-V, lantas di mana diletakkan baterainya? Nah, tentu saja baterai sebuah mobil elektrik itu akan ditempatkan di bagian terbawah dari mobil, sehingga Anda bisa lihat bahwa di kolong mobil ini ditempatkan baterai yang besarnya 68,8 kWh tersebut. Satu hal, menempatkan baterai di bawah itu akan membuat mobil menjadi lebih stabil karena menurunkan center of gravity-nya. Tapi di lain sisi, ada satu hal yang terkorbankan ketika meletakkan baterai di bawah seperti ini adalah berkurangnya ground clearance. Honda HR-V normal ground clearance-nya itu sekitar 200 mm. Begitu versi EV dengan baterai di bawah, ground clearance-nya berkurang menjadi hanya sekitar 140 mm. Jadi mobil ini akan berkurang fleksibilitasnya untuk ke area-area jalan yang rusak. Tapi ya dengan adanya baterai di bawah, kestabilannya meningkat dan mobil ini tidak akan membakar BBM atau membakar energi semahal BBM karena hanya menggunakan penggerak listrik. Untuk masalah banjir tidak perlu takut karena baterai ini walaupun terendam air dia sudah waterproof. Bagasi tidak jauh berbeda dibandingkan Honda HR-V biasa. Dalam keadaan kursi tegak ini dia bisa menampung 361 liter. Kalau kursi belakang direbahkan itu bisa 801 liter. Dan secara total kalau misalnya sampai bangku paling depannya itu juga dimajukan dan dilipat rata semuanya, mobil ini secara total bisa 1176 liter. Yang mana artinya kepraktisan dan daya angkutnya tidak berbeda jauh dibandingkan Honda HR-V. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depannya dan ternyata sangat berbeda dibandingkan HR-V normal. Karena tidak ada lagi panel instrumen yang biasa, sudah digantikan dengan digital 2 buah. Jadi yang di sini ini mirip Tesla dengan layar yang sangat besar dan panjang dari atas sampai bawah. Kemudian di depan pengemudi ini ada layar full digital yang sangat rendah. Jadi benar-benar visibilitas tidak terhalangi sama sekali. Sedangkan untuk faktor ergonomis ini sama seperti HR-V biasa. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Tapi ini jauh lebih modern. Nah, sistem ini juga sudah terhubung dengan Honda Connect sehingga bisa mengintegrasikan dengan handphone Anda, Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah masuk ke dalam sini dan ini layarnya benar-benar jernih dan bagus. Transmisi ini benar-benar sudah model tekan, tidak lagi model menggunakan tuas. Untuk drive mode juga ada penyetelannya di sini dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, ya. Udah Honda Sensing semuanya. Materialnya sama dengan HR-V biasa, ya tergantung negaranya masing-masing speknya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba mobil ini untuk merasakan bagaimana impresinya. Oke, sekarang saya diberi kesempatan untuk mengendarainya. So, let's go. Kita atur dulu. Oke, good. Benar-benar posisi berkendaranya sama seperti HR-V ya. Dan itu bukan berita buruk karena ergonomis. Let's go.
Wah, yang langsung berbeda dari Honda HR-V biasa adalah karakter tenaganya. Benar-benar tenaga listrik itu membuat mobil ini tanpa suara, tanpa getaran, dan torsinya instan. Walaupun engineer dari Honda bilang bahwa karakter dari akselerasi mobil ini dibuat untuk menghindari car sickness ya, akselerasi yang terlalu instan yang bisa membuat orang itu merasa mual dalam mobil. Tapi tetap saja terasa sangat kuat. Memang tidak seinstan Tesla misalnya yang langsung 100% tenaga dikeluarkan ketika kita injek gas full, tapi dia ada gradual, secara gradual, dan terasa sekali bahwa klaim Honda yang 0 sampai 100 km per jam dalam 7,7 detik itu benar. Mobil ini terasa sangat bertenaga. Di bawah dia lebih bertenaga dari Honda HR-V RS yang turbo, dan di atasnya masih tetap kuat, dan semuanya tanpa suara. Top speednya 160 km per jam. Kita zigzag dikit. Ya, jadi karena dia menggunakan baterai yang cukup besar, artinya bobotnya 300 kg lebih berat dibandingkan HR-V biasa. Tapi karena baterainya itu ditempatkan di paling bawah dari mobil, jadinya center of gravity rendah dan kestabilannya sangat baik. Memang dia tidak terlalu direct ya, dia bukan yang terlalu direct seperti mobil sport, tapi kestabilannya itu terasa, dan kemantapannya itu terasa terutama pada saat menikung di kecepatan tinggi. Khas EV. Ya, EV bikin mobil jadi berat, tapi bikin center of gravity-nya jadi turun. Sekarang bagaimana dengan konsumsi energinya? Well, kami belum melakukan pengetesan mobil ini di Indonesia, jadi belum tahu berapa data persisnya. Tapi kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, 68,8 kWh bisa menempuh sekitar 412 km. Artinya bisa diasumsikan sekitar 6 km per kWh konsumsi energi mobil ini. Dan dengan asumsi 1 kWh di rumah itu sekitar Rp1.800, artinya per kilometer mobil ini hanya menghabiskan Rp300. Jauh sekali dibandingkan varian bensinnya. Misalnya kita lihat Honda HR-V yang 1.500 misalnya, dia bisa 1 liter untuk 12 km. 12 km, sedangkan 1 liter bensin itu sekarang sudah di atas Rp12.000, yang artinya per kilometernya jelas di atas Rp1.000, sedangkan ini per kilometernya hanya Rp300. Dan satu yang memang sangat membuat mobil ini rasanya berbeda dari HR-V adalah instrumennya. Instrumennya ini benar-benar futuristis. Dia jauh dari kesan konvensional. Dia memiliki layar 15,1 inci di tengah, yang ini juga penuh dengan berbagai macam informasi, dan layarnya pun lumayan high definition. Kemudian layar depannya pun bukan analog lagi, tapi benar-benar full digital. Jadi walaupun dari luar terlihat seperti HR-V, ketika di dalam Anda merasa berada di sebuah mobil yang berbeda. Nah, tapi kalau Anda duduk di belakang, Anda akan merasakan pengalaman yang sama seperti HR-V, di mana dia termasuk yang paling lega di kelasnya dan juga nyaman. Karena walaupun dia memiliki baterai, tapi tadi seperti sudah saya tunjukkan di luar, baterainya itu mengurangi ground clearance. Tapi berita baiknya, karena dia lebih ke bawah, artinya dia membuat ruang penumpang di bagian belakang itu tetap lega, tidak berkurang dari HR-V pada format bermesin bensin. Nah, pada saat kita mengendarai Honda eNY1 ini, karena dia sebuah mobil listrik, pasti dia memiliki pengereman regeneratif, dimana kalau kita deselerasi, dia akan mengumpulkan energi kinetik dari ban dan diubah menjadi listrik dan disimpan lagi ke baterai untuk memperpanjang jarak tempuh. Nah, sama seperti kebanyakan mobil elektrik lainnya, Honda eNY1 ini memiliki 2 buah pedal shift, yang ini bukan untuk memindahkan gigi karena mobil ini tidak memiliki transmisi, tapi pedal shift ini digunakan untuk
mengurangi atau menambah level of regenerative braking. Di sini ada 3 level, dan di level yang paling besar regeneratifnya ini terasa masih normal. Kayaknya mestinya bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih besar lagi, tapi dia memiliki 3 level dan saya belum menemukan apakah mobil ini bisa one pedal driving atau tidak. Yang jelas kalau dari pedal shiftnya tidak bisa di setel untuk one pedal driving. Kalaupun bisa, itu harus di setel dari MID-nya. Tapi menyenangkan mobil ini. Khasnya sebuah Honda, walaupun dia sudah elektrik tapi tetap fun to drive, utamanya karena posisi berkendaranya dan kestabilannya serta pengendaliannya. Iya, walaupun kalau kita bicara penggerak ya mobil elektrik mirip-mirip aja ya, nggak ada khas VTEC kick in, nggak ada di sini VTEC kick in gitu ya, semuanya elektrik. Tapi ya itulah masa depan, dan Honda kelihatannya sudah siap sekali dengan ENY1 ini. Bahkan di 2025 mereka akan lebih masif lagi dengan mengeluarkan sejumlah model yang memang dedicated electric vehicle. Akankah Honda ENY1 ini dijual di Indonesia? Well, itu pertanyaan yang belum pasti jawabannya. Tapi kalau misalnya mobil ini akan dimasukkan, mobil ini harus di CKD untuk menikmati insentif pajak dari pemerintah. Kalau tidak menikmati insentif pajak dari pemerintah, dia bisa dijual di mungkin 1 miliar rupiah lebih. Tapi kalau dia bisa mendapatkan insentif pemerintah, dia akan bersaing dengan Hyundai Ioniq 5. Dan rasanya banyak publik menunggu kemunculan Honda elektrik pertama yang bisa dijual di tanah air. Tapi kedepannya Honda akan lebih agresif. Bahkan untuk Honda ENY1 atau HR-V elektrik ini akan nanti ada versi long range-nya, akan ada versi all-wheel drive-nya. Bahkan di 2025 Honda akan lebih banyak lagi membuat mobil listrik yang dengan platform dedicated. Tapi senang sekali rasanya bertemu dengan Honda HR-V elektrik ini, Honda ENY1, dan rasanya nggak sabar. Rasanya pengen banget ya mobil ini masuk ke Indonesia ya. Jadi kita bisa nikmati di jalan-jalan di Indonesia, dan saya bisa melakukan review yang lebih proper, bisa bawa ke jalanan Indonesia untuk melihat bagaimana performanya di jalanan di Indonesia. Tapi untuk sekarang, sekian dulu First Drive kali ini, kesempatan yang istimewa di Tochigi, R&D Centernya Honda di Jepang. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver_, dan main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.